datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univek bisa, Univek jaya, Univek unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru sebagai salah satu bentuk mata kuliah seminar yang diampu oleh dosen pembimbing Dr. Singge Subiantoro, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Devitasari dengan NIM 2323520052 dari kelas PGSD 3. Kemudian tempat dan tanggal lahir saya adalah Karanganyar 9 Agustus 1999. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024, Universitas Veteran Bank Nusantara, Sukoharjo. Pada seminar kali ini terdapat poin bahasan. Yang pertama adalah pengalaman belajar, yang kedua pembelajaran bermakna, yang ketiga desain inovasi dan artefak, yang keempat rencana tindak lanjut, dan yang kelima adalah perubahan paradigma makna guru. Selanjutnya ada pengalaman belajar pada perkuliahan semester 1. Pada perkuliahan semester 1 terdapat 6 mata kuliah dengan 5 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah selektif, diantaranya yaitu Filosofi Pendidikan, Prinsip dan Pengajaran Asesmen 1, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, PPL 1, Pembelajaran berdiferensiasi, dan Perspektif Sosiokultural dalam pendidikan itu menjadi mata kuliah selektif. Kemudian untuk filosofi pendidikan, pada mata kuliah ini membahas tentang perjalanan pendidikan Ki Hajar Dewantara dari zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan saat ini. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki perjalanan yang sangat penting bagi pendidikan yang panjang dan signifikan. Berawal dari zaman kolonial, di masa pendidikan hanya terbatas untuk kaum elit saja. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengkritik adanya pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang menekankan pendidikan yang inklusif, memanusiakan manusia, dan menumbuhkan kebebasan serta tanggung jawab. Kemudian konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang menjadi landasan filosofi pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua adalah prinsip pengajaran asesmen 1. Pada mata kuliah ini membahas rancangan asesmen yang beragam seperti Understanding by Design, UBD, Teaching at the Right Level, TARL, dan Culturally Responsive Teaching. Penting untuk mengukur pembelajaran secara holistik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. UPD menekankan perencanaan pembelajaran berbasis tujuan akhir yang mendalam. TARL menyesuaikan perbedaan berdasarkan kemampuan literasi dan kemampuan peserta didik. Kemudian CRT itu melatar belakangi budaya siswa dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini membahas tentang teori belajar, menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman serta interaksi. Pada mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana kesiapan peserta didik, kebutuhan peserta didik. Lanjutnya, PPL 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa PPG diterjunkan langsung ke sekolah untuk mempelajari berbagai aspek dalam pendidikan. Mulai dari manajemen sekolah, karakteristik peserta didik, dan bagaimana mengajar dengan baik. Kami terlibat aktif dalam manajemen dan observasi kegiatan sekolah, memahami dan mengevaluasi kegiatan sekolah, serta mempelajari kebutuhan belajar peserta didik. Pengalaman ini menjadikan perspektif kami dan mempersiapkan kami untuk menjadi pendidik profesional dan berkompeten. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini, kami membahas karakteristik peserta didik dan aspek-aspek pembelajaran peserta didik. Kami mempelajari bagaimana memahami karakteristik peserta didik dari mulai memahami kebutuhan peserta didik, minat dan bakat peserta didik, dan gaya belajar peserta didik untuk merancang pembelajaran yang efektif dan inklusif. Fokus utama pada pembelajaran ini adalah bagaimana merancang pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat dan kebutuhan peserta didik, dengan mencakup teknik untuk membedakan konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Untuk yang terakhir, mata kuliah pilihan sosiokultural dalam pendidikan. Pada mata kuliah ini mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia, yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor sosial ini mencakup struktur sosial dan hubungan individu dalam mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Faktor budaya mempengaruhi nilai, norma, dan praktik budaya dalam proses pembelajaran. Faktor ekonomi pun juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Pemahaman tentang faktor-faktor ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dan pentingnya pendidikan ini berlangsung, serta untuk merancang kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pengalaman belajar pada perkuliahan semester 2. Pada semester 2, terdapat 6 mata kuliah seperti pada semester 1 dengan 5 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah selektif. Yang diantaranya adalah pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, PPL 2, proyek kepemimpinan, seminar, dan CT atau computational thinking. Selanjutnya, pada pembelajaran sosial emosional, pada mata kuliah ini kami membahas perkembangan sosial emosional peserta didik dengan menekankan berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan emosional dan sosial siswa. Kami mempelajari keterampilan emosional seperti kesadaran diri, pengaturan diri, dan empati, serta keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasama. Kami juga mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, termasuk latar belakang keluarga dan budaya. Selain itu, kami mengeksplorasi strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan sosial emosional siswa, dengan tujuan untuk membantu mereka mencapai kesejahteraan emosional pada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dan berfungsi dengan baik di lingkungan sosial, khususnya pada masa pembelajaran. Untuk yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen 2 hampir sama dengan semester 1. Pada mata kuliah ini juga membahas rancangan asesmen yang beragam, seperti Understanding by Design atau UBD, Teaching at the Right Level atau TRLL, dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Namun untuk perkuliahan di semester 2 ini, asesmen 2 sangat berfokus pada penerapannya, implementasi pada rancangan asesmen pada TRL, UBD, maupun CRT.
Kemudian untuk PPL 2 sama dengan PPL 1. Namun pada PPL 2 ini ada kegiatan mengajar dan non-mengajar. Untuk mengajarnya kita ada 5 siklus, kemudian dan non-mengajarnya kita bisa melakukan apapun. Pada PPL 2 ini kami juga melakukan observasi manajemen sekolah, observasi peserta didik, seperti itu. Kemudian proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibagi menjadi sebuah kelompok dengan maksimal 10 mahasiswa. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah proyek seperti pembuatan kompos, daur ulang plastik, atau pembuatan media pembelajaran dengan berbasis TPEC. Nah, untuk proyek kepemimpinan ini, mahasiswa biasanya melakukannya di sekolah atau di luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Kemudian mata kuliah selanjutnya seminar. Pada mata kuliah ini kami diarahkan untuk merefleksi dari perkuliahan semester 1 dan semester 2. Kemudian yang terakhir mata kuliah selektif atau pilihan, Computational Thinking atau CT. Pada mata kuliah ini membahas tentang cara berpikir computational thinking dalam seluruh pembelajaran peserta didik. Pada mata kuliah ini ditekankan bagaimana menumbuhkan konsep berpikir CT ini pada peserta didik dengan berbagai aspek yang melatar belakanginya. Kemudian adalah pembelajaran yang bermakna. Mata kuliah paling berkesan dan bermakna menurut saya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena pada pembelajaran berdiferensiasi, guru diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap peserta didik. Dalam model ini, guru tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara beragam, tetapi lebih memperhatikan faktor-faktor individu seperti minat bakat, gaya belajar, dan latar belakang. Hal ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik. Minat dan bakat merupakan salah satu elemen kunci dalam sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengenali minat siswa, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik. Kemudian, gaya belajar yang beragam juga menjadi perhatian dalam pendekatan ini. Setiap siswa memiliki cara terbaik untuk menerima dan mengolah informasi, baik melalui visual, auditori, maupun kinestetik. Kemudian latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun sosial. Ini mempengaruhi cara setiap belajar siswa dan berinteraksi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk lebih sensitif terhadap perbedaan ini. Pada intinya, pembelajaran diferensi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran saja, namun juga untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpotensi menjadi versi terbaik pada diri mereka masing-masing. Dengan pendekatan ini, guru mampu menciptakan suasana yang belajar yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif pada kebutuhan individual. Pada pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 5 topik yang kami pelajari. Topik pertama adalah teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Topik kedua membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik keempat membahas tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima membahas tentang evaluasi dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 1, teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 teori yang melatar belakangi adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan teori learning modalities. Setiap teori memberikan perspektif tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang.
serta bagaimana pembelajaran harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Dengan menerapkan keempat teori ini dalam pembelajaran, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif, yang menghargai perbedaan individu dan mendukung perkembangan optimal peserta didik. Teori-teori ini memberikan landasan untuk merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, emosional, dan kognitif siswa. Pada topik 2 membahas tentang aspek pembelajaran berdiferensiasi. Aspek pembelajaran diferensiasi terdapat 4. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga produk, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Pada konten atau isi pembelajaran, ini merujuk pada materi atau informasi yang diajarkan kepada siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, konten perlu disiapkan dan disesuaikan untuk memastikan seberapa penting untuk siswa. Semua siswa dapat mengakses dan memahami materi dengan cara mereka yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian pada yang kedua, proses pembelajaran mencakup metode dan strategi yang digunakan untuk pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, proses ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. Ini dapat mencakup penggunaan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau eksperimen, serta pendekatan yang berbeda untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Misalnya, pada siswa dengan gaya belajar kinestetik, mungkin lebih diuntungkan pada aktivitas eksperimen dengan aktivitas fisik dan manipulatif. Sementara siswa dengan gaya belajar auditorial mungkin lebih diuntungkan pada diskusi dan ceramah. Kemudian yang ketiga, produk. Produk merujuk pada hasil akhir atau output dari proses pembelajaran yang dihasilkan oleh siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, produk ini disesuaikan untuk mencerminkan berbagai cara siswa dalam menunjukkan pemahaman mereka pada materi yang diajarkan. Ini bisa mencakup berbagai bentuk tugas, penilaian, seperti esai, presentasi, proyek seni, atau demonstrasi praktis. Dengan memberikan variasi sebuah produk yang dihasilkan, siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pengetahuan mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir pada aspek pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi kondisi fisik dan emosional di mana pembelajaran berlangsung. Lingkungan yang mendukung dapat memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan inklusif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar dirancang untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan memotivasi bagi semua peserta didik. Ini termasuk pengaturan ruang, meja, dan kenyamanan dalam belajar. Selain itu, lingkungan belajar juga melibatkan strategi untuk mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Dalam memperhatikan keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka dan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan bermakna. Selanjutnya, pada topik 3 yang membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi melibatkan 5 pendekatan utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang pertama adalah direct instruction. Direct instruction memberikan penjelasan terstruktur dan jelas dari guru untuk mengajarkan konsep dasar. Yang kedua adalah indirect instruction.
Indirect instruction mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan membangun pemahaman melalui metode seperti diskusi dan proyek kelompok. Yang ketiga adalah interactive instruction, yang melibatkan siswa secara aktif melalui interaksi dan kegiatan kolaboratif untuk memperdalam pemahaman. Dan yang keempat adalah experiential learning. Pada experiential learning ini memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi, seperti eksperimen dan kunjungan lapangan. Kemudian yang terakhir adalah independent study. Independent study memberikan siswa kebebasan untuk mengeksplorasi topik secara mandiri, mengembangkan keterampilan riset dan manajemen waktu. Menerapkan kelima strategi ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan responsif, kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, untuk topik 4 membahas tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan gaya belajar individu peserta didik. Proses ini dimulai dengan identifikasi profil siswa, diikuti dengan perancangan pembelajaran yang mencakup konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Implementasinya memerlukan fleksibilitas, bimbingan terarah, dan pilihan bagi siswa. Kolaborasi antar siswa juga didorong. Evaluasi dan refleksi pasca implementasi penting untuk penyesuaian strategi. Pembelajaran berdiferensiasi ini membantu siswa berkembang sesuai potensinya dan menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Topik 5, topik terakhir pada pembelajaran berdiferensiasi adalah evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada proses penilaian efektivitas strategi dan pendekatan yang digunakan selama proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek, antara lain, yang pertama, penilaian kemajuan siswa. Ini ada dua aspek, yaitu formatif dan sumatif. Formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna. Ini bisa berupa kuis, games, atau tugas observasi. Yang kedua, penilaian sumatif. Dilakukan setelah periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif dapat dilakukan pada akhir pembelajaran, seperti ujian akhir atau proyek besar. Yang kedua, umpan balik dari siswa. Mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang bagaimana mereka merasakan metode pembelajaran yang diterapkan. Apakah mereka merasa metode tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka, dan seberapa efektif materi yang disediakan. Kemudian, poin ketiga, penilaian efektif strategi diferensiasi. Pada poin ini, mengevaluasi apakah berbagai strategi diferensiasi ini seperti variasi konten, proses, dan produk. Lingkungan ini berhasil meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Ini melibatkan analisis apakah siswa dengan berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan mendapatkan manfaat dari pendekatan yang digunakan. Yang keempat adalah refleksi guru. Guru melakukan refleksi pribadi terhadap strategi dan teknik yang telah diterapkan. Ini termasuk mengembangkan apakah tujuan pembelajaran tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang terakhir adalah penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, guru melakukan penyesuaian pada rencana pembelajaran untuk lebih baik memenuhi kebutuhan siswa mendatang. Penyesuaian ini bisa melibatkan perubahan dalam metode pengajaran materi atau penilaiannya. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu efektif dalam mendukung pembelajaran siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan bermanfaat. Selanjutnya adalah pengalaman bermakna.
Pada pengalaman bermakna ini, saya sangat tertarik pada pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada topik 2, yaitu adalah aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena pada topik 2 ini, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, guru ditantang untuk memahami bagaimana kebutuhan dan minat bakat peserta didik. Sebelumnya, pada PPL 1, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas 2 pada materi menjaga perilaku lingkungan. Pada materi ini, saya menyiapkan konten. Kontennya ada 2, yaitu ada audiovisual yang berupa video perilaku menjaga lingkungan, yang kedua adalah poster. Pada poster ini saya siapkan juga gambar-gambar bagaimana kegiatan-kegiatan apa saja dalam perilaku menjaga lingkungan. Kemudian yang kedua, proses. Pada proses pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran menggunakan konten yang sudah saya siapkan tadi, saya bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik. Ini termasuk juga asesmen diagnostik non-kognitif mengenai gaya belajar peserta didik. Ternyata setelah saya lakukan asesmen diagnostik non-kognitif, peserta didik lebih cenderung memiliki gaya belajar dengan menggunakan audiovisual. Namun, karena sebelumnya saya sudah menyiapkan 2 konten, jadi tetap saya gunakan posternya. Jadi saya gunakan poster untuk menjadi bahan pendukung. Pada proses ini, jadi peserta didik menggunakan 2 media, yaitu yang pertama tadi audiovisual yang berupa video perilaku menjaga lingkungan dan poster tentang kegiatan perilaku menjaga lingkungan. Selanjutnya, aspek berdiferensiasi produk yang ketiga ini, pada pembelajaran ini perilaku menjaga lingkungan, setelah siswa memahami semua materi tentang perilaku menjaga lingkungan, peserta didik membuat poster secara berkelompok. Untuk kelas 2 ini, saya siapkan sebuah kertas dan gambar-gambar kegiatan menjaga lingkungan. Pada materi ini terdapat 3 submateri. Yang pertama adalah menjaga lingkungan sekolah, menjaga lingkungan di rumah, dan menjaga lingkungan sekitar. Jadi peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok dengan membuat produk berupa poster. Jadi setiap kelompok membuat produk poster satu-satu, tetapi membuat dengan sub yang berbeda. Kemudian aspek keempat pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengapa? Karena apabila kondisi kelas yang menyaman, maka peserta didik akan terasa nyaman juga. Pada saat saya melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi ini pada kelas 2, suasana lingkungan belajar ini sangat mendukung. Karena di wilayah Sukoharjo itu memiliki cuaca yang sedikit agak panas, namun pada ruang kelas tidak terasa panas karena terdapat ventilasi udara dan kipas angin, dan juga dilengkapi dengan fasilitas seperti fasilitas pembelajaran seperti papan tulis, LCD, dan pengeras suara atau sound. Jadi, lingkungan belajar ini juga mempengaruhi setiap proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi yang telah diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Kemudian artefak pembelajaran. Saya memilih artefak pembelajaran. Saya membuat 3 artefak. Yang pertama adalah artikel populer yang saya unggah pada majalah Larise. Pada majalah ini, artikel populer ini, saya mengangkat
topik tentang tantangan guru dalam menghadapi dan memahami minat bakat dan gaya belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada lagi video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini saya upload pada akun media sosial saya, TikTok. Pada video pembelajaran ini saya potong-potong. Saya cut, saya beri keterangan bagian mana saja yang ada pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian yang ketiga, saya memiliki modul ajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian rencana tindak lanjut yang saya lakukan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, mengevaluasi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari strategi pembelajaran yang saya lakukan, yang sudah saya terapkan sebelumnya. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap strategi dan teknik yang telah digunakan. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Itu akan saya lakukan refleksi. Apabila belum ada kemajuan, saya akan meningkatkan kemampuan saya. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi antar peserta didik dan guru, menggunakan teknik pengajaran kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih inklusif. Selanjutnya adalah paradigma makna tentang guru. Paradigma makna guru ini berubah signifikan seiring dengan berjalannya waktu. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari peran guru sebagai penyampai informasi atau penceramah dengan penilaian dengan metode tunggal menjadi fasilitator yang menyesuaikan pengajaran, melakukan penilaian beragam, dan meningkatkan keterlibatan siswa dengan pendekatan yang fleksibel dan responsif. Perubahan ini menunjukkan pergeseran menuju pengajaran yang lebih personal dan berfokus pada peserta didik. Berfokus pada kebutuhan dan gaya belajar individu setiap peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.